Materi kali ini yaitu tentang hubungan enzim dengan sampah. Pertama-tama saya jelaskan apa itu sampah. Sampah adalah sisa buangan dari suatu barang atau produk yang sudah tidak digunakan lagi. Sampah ini yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sampah dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk terurai. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sekarang kita akan memungut sampah-sampah yang berada di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Pondaha, tepat di depan kelas 10 MIPA 3. Karena di sini sampahnya cukup banyak, kami membedakan antara sampah organik dan anorganik. Sekarang saya akan menjelaskan hubungan enzim dengan sampah ini. Enzim itu protein hasil dari metabolisme tanaman dan akan menggunakan proses metabolisme atau proses penghancuran atau pembakaran, fotosintesis, dan proses senyawa kimia. Kerja enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama adalah substrat, suhu, pH, kofaktor, dan lahibitur. Tiap enzim memerlukan suhu 1 pH optimum yang berbeda-beda. Karena enzim adalah protein yang dapat mengalami perubahan bentuk jika suhu dan keasaman berubah. Untuk sampah-sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi ekoenzim, sebuah inovasi yang dikembangkan agar sampah-sampah organik tidak terbuang cuma-cuma dan dapat dimanfaatkan menjadi berbagai cairan pembersih yang serbaguna. Untuk pembuatan ekoenzim, bahan-bahan yang digunakan yaitu ada bekas kulit buah-buahan, sayuran, gula, air, dan wadah, serta botol yang tertutup. Cara pembuatannya, pertama kita potong kecil-kecil kulit buah-buahan dan sayur-sayuran agar nantinya bisa masuk ke dalam botol. Masukkan air secukupnya dan tambahkan gula dengan perbandingan 1:3:10 serta aduk hingga merata. Setelah dicampur, kita masukkan dalam wadah botol plastik yang tertutup. Nah, ini merupakan bentuk terakhir dari pemanfaatan sampah organik dibentuk dalam ekoenzim. Kita diamkan selama 3 bulan untuk proses fermentasi agar ekoenzim ini bisa digunakan. Ekoenzim merupakan hasil dari fermentasi limbah sampah organik seperti ampas, sayuran, gula merah, gula pasir, dan air. Warnanya coklat gelap dan memiliki aroma fermentasi asam manis yang kuat. Kelebihan lain yang dihasilkan oleh ekoenzim adalah dapat membantu siklus alam seperti memudahkan pertumbuhan tanaman, sebagai fertilizer, mengobati tanah, dan bisa membersihkan air yang tercemar. Mengubah sampah organik menjadi ekoenzim penting dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah organik yang menumpuk. Selama proses fermentasi, enzim mikroorganisme aktif mengolah sumber energi. Untuk sampah anorganik, kita gunakan botol teh gelas bekas yang akan kita ubah menjadi hiasan dinding. Nah, ini merupakan bentuk terakhir dari pemanfaatan sampah anorganik yang kita manfaatkan untuk menjadi hiasan dinding. Oke, saya akan menjelaskan hubungan antara enzim dengan sampah. Enzim ini dipengaruhi oleh lingkungan, yaitu seperti suhu dan pH. Suhu sangat berperan penting dalam proses kerja enzim, yaitu bekerja optimum pada suhu 40 derajat Celcius. Apabila suhu di lingkungan enzim sedikit menurun, maka efektivitas cenderung akan melambat. Dalam hal ini, saat pembuatan ekoenzim, jika suhu di bawah 40 derajat Celcius, maka aktivitas enzim akan melambat. Untuk pH, agar enzim bisa bekerja yaitu 6. Jadi saat pembuatan ekoenzim, kita membutuhkan gula sebagai bahan agar enzim dapat bekerja di dalamnya. Enzim ini tidak merubah bentuk, melainkan enzim hanya meningkatkan laju reaksi. Oke, itulah tadi penjelasan kami tentang hubungan enzim dengan sampah dan cara memanfaatkan sampah organik menjadi ekoenzim. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.